Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah kajian Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui sebuah forum atau majelis yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Majelis Al-Ilm. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita di bulan Ramadan ya, maka kajian yang kita akan coba angkat berkaitan dengan putusan atau fatwa tarjih seputar persoalan hukum puasa. Ada qadha, ada fidyah, dan ada kafarah. Ini yang kita akan coba dalami. Kita insya Allah sudah punya putusan tarjih sebagaimana dalam kitabus siyam, kitab puasa, hasil Kongres Muhammadiyah ke-28 di Medan tahun 1939, atau di HPT jilid 1 atau HPT lama ada kitabus siyam, kitab yang berbicara tentang puasa. Sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih tahun 1939, sudah cukup lama Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kitabus siyam ini disarai juga atau dikasih komentar di dalam sebuah buku namanya Tuntunan Ramadan. Tapi bukunya nggak saya tampilkan ya. Ada buku namanya Tuntunan Ramadan, tipis kayak gini. Itu memberikan penjelasan terhadap kitabus siyam yang ada di dalam HPT jilid 1 atau HPT lama. Kemudian juga di TJA, Tanya Jawab Agama, karena puasa itu masuk dalam ibadat atau ibadah, kita sudah memiliki banyak fatwa seputar puasa. Karena persoalan ibadah itu biasanya yang sering ditanyakan oleh warga Muhammadiyah dibanding persoalan muamalat atau interaksi sosial, jual beli dan seterusnya, ataupun munakahat, pernikahan dan seterusnya. Artinya persoalan ibadah itu sering ditanyakan. Ya, diantaranya banyak pertanyaan atau istifta, permintaan fatwa yang berkaitan dengan persoalan-persoalan puasa. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita insya Allah secara khusus akan membahas hukum puasa. Artinya ada kelompok orang yang boleh tidak berpuasa tapi wajib qadha. Ada boleh tidak berpuasa wajib fidyah. Ada juga yang harus membayar kafarah atau denda. Jadi kita dalam kajian ini memiliki 3 istilah atau 3 terminologi ya. Yang pertama qadha. Qadha itu lawannya ada. Bedanya qadha dengan ada itu apa Pak Bu? Kalau qadha itu fi'lul ibadah kharija waqtiha, melakukan ibadah di luar waktunya. Itu namanya qadha. Kalau ada itu fi'lul ibadah fi waqtiha, melakukan ibadah di waktunya. Misalnya ini sekedar contoh ya, meskipun enggak kita praktekkan. Di kalangan mazhab Syafi'i itu ada kesunahan melafadzkan niat dalam ibadah, termasuk niat ketika kita mau melakukan sholat.
Misalnya nanti kita mau sholat duhur, itu niatnya bagaimana Pak Bu? Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Kenapa kok adaan? Karena kita melakukannya di waktunya. Di masyarakat sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, puasa juga dilafadzkan niatnya. Sehingga setelah tarawih biasanya ada pembacaan niat secara bersama atau kolektif ya. Nawaitu shauma ghadin an adai. Kenapa kok an adai? Karena ibadah itu dilakukan di waktunya. Waktu puasa ya bulan apa? Ramadan. Sehingga kalau kita sebut qadha itu artinya melakukan ibadah di luar apa? Waktunya. Kalau qadha puasa maka waktunya harus di luar bulan apa? Ramadan. Qadha puasa bulan Ramadan waktunya harus di luar bulan apa? Ramadan. Al-Qur'an bilang apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Melakukan qadha itu harus di luar bulan Ramadan. Enggak boleh di dalam apa? Bulan Ramadan, karena dia qadha. Itu istilah yang pertama. Nanti ada beberapa orang yang dia boleh tidak berpuasa tapi wajib apa? Qadha. Yang kedua fidyah. Yang ketiga kafarah. Ini penting Pak Bu. Apa bedanya fidyah dengan kafarah? Dua-duanya itu berkaitan dengan denda, bisa berupa harta atau bisa berupa ibadah itu. Saya harta nanti bayar mut, itu kan berarti apa? Harta. Ibadah orang yang mengumpuli istrinya di bulan Ramadan di siang hari, di antara kafarahnya melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Apa bedanya fidyah dengan kafarah? Kalau kafarah itu dia denda atau pembayaran yang sifatnya mughalladah. Mughalladah itu apa? Berat. Kalau fidyah itu mukhaffafah, yaitu ringan. Fidyah itu ada dalam 2 ibadah, yaitu puasa dan apa Pak? Haji itu. Fidyah itu lebih ringan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa maka diwajibkan ngasih fidyah yang berupa makanan untuk orang miskin. Itu fidyah. Fidyah itu lebih ringan daripada apa? Kafarah. Meskipun dua-duanya berkaitan dengan apa? Denda atau tebusan karena kita tidak mampu melakukan ibadah atau melanggar ketentuan apa? Ibadah. Misalnya ada kafarah yang agak berat sifatnya, dibebankan bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Kafarahnya 3, memerdekakan budak, apalagi Pak? Puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian apa? Memberikan makan 60 orang miskin. Apakah ini berurutan atau tidak? Nanti kita akan apa? Bahas. Intinya kalau kafarah itu denda yang berat atau mughalladah, kalau fidyah apa? Mukhaffafah, ringan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk pada topik kita coba awali dulu, karena ini berkaitan dengan ibadah puasa. Siapa yang diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa? Di dalam kitab Safwatuz Zubat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i, beliau mensyairkan atau menadhomkan orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Wa innamal fardu ala syakhsin qadar alaihi muslimin mukallafin tohar. Wa innamal fardu, sesungguhnya ibadah puasa itu diwajibkan ala syakhsin qadar, atas orang yang mampu, alaihi untuk melakukan puasa, muslimin yang kedua orang muslim, mukallafin yang ketiga orang mukallaf, tohar, kemudian khusus bagi wanita yaitu suci dari haid dan nifas. Oleh sebab itu kalau kita simpulkan siapa yang diwajibkan puasa? Yang pertama muslim. Artinya lawan muslim apa Pak? Kafir. Orang kafir tidak wajib
puasa. Sehingga kalau orang kafir puasa di dunia sah atau enggak Pak? Tidak sah. Karena syarat diterimanya ibadah kan harus iman dulu Pak. Tapi dia tidak berkewajiban, tidak sah ibadahnya di dunia, tapi di akhirat nanti disiksa atau enggak? Disiksa. Oke. Yang kedua, mukallaf. Kalau kita dengar bahasa mukallaf, istilah mukallaf dalam fikih ini penting Pak Bu. Yaitu dua orang. Akilun balighun. Akil orang yang berakal, balik orang yang ya balik. Akil balik itu disebut mukallaf. Lawannya akil itu majnun. Sehingga orang yang gila tidak diwajibkan berpuasa. Kalau jenengan milih, oh saya milih puasa itu enggak wajib bagi saya. Syaratnya harus apa Pak Bu? Gila dulu. Nah ini candaan saja ya. Yang kedua balik. Balik itu ada 3 ciri atau tanda. Yang pertama bagi laki-laki itu ihtilam, sudah pernah mimpi basah. Berarti ada mimpi basah, ada mimpi kering Pak ya. Mimpi basah itu yang nikmat itu Pak ya. Nggak usah saya perjelas dengan sama-sama balik gitu. Itu namanya ihtilam. Bagi wanita sudah haid. Sudah apa? Sudah haid. Biasanya wanita mulai haid itu atau perempuan mulai haid itu usia 9 tahun Bu. Kalau di bawah itu tidak disebut haid. Kemudian berikutnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan sudah berusia 15 tahun. Oleh sebab itu kita semuanya yang hadir di sini insyaallah mayoritas sudah balik. Karena sudah di atas 15 apa? Tahun. Kayak enek balik tua Pak. Lebih 15 tahun oh saya belum balik gitu. Akhirnya enggak puasa. Usianya sudah 15 apa? Tahun. Nah, artinya orang yang wajib berpuasa harus balik. Tapi kalau kita punya anak yang belum balik, orang tua diperintahkan untuk puasa, memerintahkan untuk puasa atau enggak Pak Bu? Iya, ketika anak itu sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Cirinya apa? Kata Fathul Mu'in ya, bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Kalau anak itu sudah bisa makan, bisa minum sendirian, nggak usah apa Pak, disuapi oleh orang tua, nggak usah didolang wong tua. Wa yastanji wahdahu, sudah bisa cebok sendiri, itu sudah mumayyiz. Kalau anak mumayyiz, orang tua diperintahkan untuk memerintahkan anaknya sholat dan apa Pak? Bu? Dan puasa. 7 tahun kata Nabi, muru auladakum bis sholati wa hum sab'u sinin. Usia anak 7 tahun itu orang tua sudah diperintah untuk memulai memerintahkan anaknya untuk apa? Berpuasa. Wadribuhum 'alaiha wa hum asyru sinin. Kalau 10 tahun belum mau sholat, orang tua boleh apa? Memukul. Tapi memukul yang edukatif, bukan untuk menyakiti atau menghajar gitu. Dalam Fathul Mu'in demikian juga puasa, kasaumin ataqahu. Sebagaimana puasa, orang tua juga sudah dianjurkan untuk memerintahkan anaknya puasa sejak 7 apa? Tahun. Kenapa kok penting untuk ditanamkan melatih ibadah di usia dini? Wa hikmatu dzalika at-ta'widu 'alal ibadah, supaya anak itu terbiasa melakukan ibadah sejak apa? Dini, liyata'awwadha, ya agar biasa, wala yatrukuha, dan tidak meninggalkannya nanti kalau sudah dewasa. Sehingga dalam tradisi Jawa dikenal puasa Bapak Bu, puasa beduk. Puasa apa? Beduk. Yang kedua puasa sungan. Puasa beduk ini kerungu beduk apa Pak? Buko, nek puasa sungan nek lesu mangan. Meskipun puasa beduk, puasa sungan ini tak goleki di kitab-kitab kuning, Mbak. Saya enggak menemukan. Tapi kok di Jawa ada istilah puasa beduk, puasa sungan. Khas Jawa. Ya memang beduk itu kan enggak ada kecuali apa Pak? Di Jawa atau di Indonesia.
Sehingga di kitab kuning yang notabene banyak ditulis oleh ulama-ulama dari Timur Tengah, maka mereka nggak mengenal istilah puasa apa? Beduk. Tapi puasa beduk dan puasa sungan itu puasa latihan ya. Itu bukan puasa secara syar'i Pak Bu, sehingga dengan yang sudah balik nggak boleh masih berpuasa apa? Beduk. Ustaz aku abot nglakoni poso. Sing ngono poso-poso beduk lah apik. Minimal setengah hari melakukan apa? Puasa daripada sama sekali tidak berpuasa. Iya betul itu baik, tapi itu masih level apa? Latihan, bukan puasa secara apa? Syar'i. Karena puasa syar'i itu kan minal fajri tsumma atimu siyama ilal lail, dari terbit fajar sampai apa? Terbenamnya matahari. Yang ketiga yang wajib melakukan puasa itu mampu secara fisik. Sehingga orang yang tidak mampu karena sudah sangat sepuh, sangat tua, tak wajib puasa, tapi ngasih apa? Fidyah. Atau sakit yang muzminin, yaitu menaun, la yurjabur tidak diharapkan apa? Kesembuhannya. Dua orang ini masuk firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia boleh tidak berpuasa, tapi wajib membayar fidyah untuk orang miskin. Ini yang disebut mampu hisan, mampu secara fisik. Tapi kalau ibu-ibu yang kedatangan haid, kalau jenengan lagi haid siang hari di bulan Ramadan, sebenarnya secara fisik kuat atau enggak Bu untuk puasa? Kuat Bu. Wanita haid ketika siang hari di bulan Ramadan puasa kuat atau enggak Bu? Kuat Bu, kuat. Saya tahu itu kuat. Meskipun saya pernah tanya, katanya Ustaz saya enggak kuat ya. Yang enggak kuat itu jenengan sendiri lah Bu. Sebenarnya kuat, secara fisik kan kuat. Hanya saja wanita haid itu tidak boleh apa? Berpuasa. Haram berpuasa, wajib berbuka. Karena di antara hal yang menghalangi sahnya ibadah puasa itu apa? Haid. Wanita yang haid meskipun mampu secara fisik, tapi secara syar'i tidak boleh apa? Berpuasa. Tetapi haid yang menyebabkan tidak boleh berpuasa itu puasanya diqadha, tapi kalau sholat diqadha atau enggak Bu? Tidak, kata Aisyah, kunna nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kita wanita enggak diperintahkan mengqadha'i sholat, tapi diperintahkan mengqadha'i apa? Puasa. Kenapa puasa diqadha'i, sholat tidak Bu? Kenapa Bu? Ya karena kalau sholat itu ibadah harian yang berulang-ulang. Kalau puasa ibadah tahunan yang hitungannya lebih mudah. Umumnya wanita kan haidnya 6 atau 7 hari. Kalau tiap bulan harus qadha, itu menghitungnya repot Pak Bu. Bisa jadi lupa, oh saya sudah mengqadha'i berapa sholat ini. Sehari kan 5 kali. Tapi kalau puasa mudah dihitung. Yang kedua ibadah tahunan, bukan ibadah apa? Harian. Sehingga Nabi memerintahkan sholat tidak diqadha, puasa diqadha bagi wanita yang haid. Terus sekarang kita masuk pada topik kita ya. Nanti masuk di sini Pak. Kita bahas di nanti ya. Kita awali dulu orang yang wajib berbuka dan wajib qadha, sudah kita bahas. Di APT kita dikatakan wa ajmi'is siyama qoblal fajri. Suruh menetapkan niat sebelum fajar. Artinya ketika kita mau puasa, kalau puasa wajib itu kan niatnya harus ditetapkan sebelum apa Pak Bu? Sebelum fajar. Karena Nabi bersabda malam yujmi isyama qoblal fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak menetapkan niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu fleksibel Pak. Ketika Nabi masuk ke rumah Aisyah menanyakan tentang makanan pagi ya. Hal indakum syai', wahai Aisyah, apakah engkau punya sesuatu yang dimakan? Aisyah menjawab,
ya Rasulullah ma indana syai', ya Rasulullah kita enggak punya apapun. Nabi bilang fa inni idzan shaimun, kalau gitu saya berpuasa. Coba Bu ya, Rasulullah itu suami yang luar biasa. Pagi-pagi cari sarapan enggak ketemu, puasa. Tapi bapak-bapaknya kayak gitu atau enggak Bu? Pagi-pagi cari sarapan, ketika ibu-ibunya belum masak enggak ketemu, tetap pegang piring atau enggak Pak? Tetap Pak, piringnya tetap dipegang tapi langsung dibanting saja itu. Itu bedanya kita dengan Rasulullah ya. Kalau Rasulullah nggak ketemu sarapan pagi puasa, tapi kalau kita pegang piringnya langsung banting aja. Ini istri ngapain pagi-pagi kok nggak nyiapin sarapan. Itu beda kita dengan Rasulullah itu. Kalau puasa sunnah fleksibel, artinya kita tidak harus menetapkan niat sebelum fajar. Sejak pagi hari atau di pagi hari kita boleh menetapkan niat. Tapi syaratnya harus menghindari pantangan puasa. Berarti belum makan, belum minum, baru ngopi. Meskipun belum sarapan loh. Saya kan yang penting belum sarapan, meskipun tadi sudah ngopi ya tetap tidak boleh puasa sunnah itu. Oke ya. Nah, tapi di tadi dikatakan illa an takuni haidhon aw nufasa, kecuali engkau wanita atau perempuan itu lagi haid atau nifas, fa'aftiri, maka suruh berbuka, enggak boleh puasa. Waqdihi fi yaumin akhar, suruh mengqadai di hari yang lain, maksudnya di luar bulan Ramadan. Jadi qada itu enggak boleh Bu di luar bulan di dalam bulan Ramadan. Meskipun di Sya'ban itu sasi ruah ya, menjelang Ramadan berikutnya itu boleh. Sebagaimana Aisyah itu baru bisa mengqadai puasa ketika bulan Bu? Sya'ban. Kata Aisyah, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan, saya punya hutang puasa di bulan Ramadan. Fama astadi'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, saya enggak bisa mengqadai kecuali di bulan Sya'ban. Sehingga ibu-ibu nek biasane orang sasi suro orang gedandapan nyawur utang poso Bu. Itu punya imam madzhab Bu, ingat-ingat. Imam madzhabnya siapa Bu? Aisyah. Aisyah itu siapa Bu? Istrinya Rasulullah. Itu ngodai puasa di bulan Sya'ban. Meskipun demikian Bu, lebih cepat, lebih baik. Meskipun di bulan Sya'ban juga masih boleh mengqadai puasa Ramadan. Terus berikutnya, orang yang boleh tidak berpuasa dan wajib qadha. Ini rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Ada rukhsah, ada azimah. Dalam usul fikih ada dua istilah ya, rukhsah dengan azimah. Azimah itu ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tentuan. Misalnya sholat zuhur ya 4 rakaat. Ya waktunya ya di waktu sholat zuhur. Sholat asar juga demikian. Itu namanya azimah. Tapi kalau kita melakukan sholat zuhur dari 2 rakaat menjadi dari 2 rakaat, dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan waktunya kita geser di waktu asar, itu namanya jam'u takhir, kemudian dikosor dari 4 menjadi 2, itu namanya rukhsah. Namanya rukhsah. Jadi ibadah yang kita lakukan sudah tidak sesuai dengan aturan semestinya karena ada keringanan yang diberikan oleh syariat. Itu namanya rukhsah. Berarti kalau kita lagi musafir boleh jamak, boleh qasar. Itu namanya rukhsah. Nah, ada 2 orang yang mendapatkan rukhsah, dia boleh tetap berpuasa, boleh berbuka. Kata tarjih siapa 2 orang ini? Atau dalam bepergian, falakal iftar, maka boleh bagi engkau. Berarti ada 2 opsi tetap puasa atau
berbuka. Tapi kalau pilih berbuka tsummakdhihi mutatabi'an au mutafariqan, tetap dikodoi. Bukan berarti kalau milih berbuka terus enggak dikodoi, enggak. Tapi tetap wajib kodok. Kodoknya boleh mutatabi'an, berurutan, boleh terpisah-pisah. Mana yang lebih baik Pak Bu? Ngodoi puasa antara berurut-urutan atau terpisah, itu mana yang lebih baik? Sama saja. Meskipun kalau ingin lebih cepat berurut-urutan, sebagaimana perdebatan tentang itu loh, puasa Syawal. Puasa Syawal itu lebih baik berurut-urutan atau terpisah-pisah? Atau sama saja Pak? Yang lebih baik dimulai setelah Idul Fitri atau fleksibel? Jenengan pasti milih fleksibel ya Pak, soalnya komunitas jenengan banyak ya. Nanti reuni ini, reuni itu kan, sampai Idul Fitri, Lebaran 1 bulan itu nggak cukup Pak, ya kan? Sekarang saking banyaknya apa komunitas, kalau suruh puasa Syawal berat. Lah di HPT Jilid 3 Pak, Majelis Tarjih berpandangan puasa Syawal itu fleksibel. Kenapa? Karena hadisnya mutlak. Mutlak itu tidak menjelaskan waktunya secara khusus. Yang penting dilakukan di bulan Syawal. Kan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Yang penting orang itu puasa Ramadan diikuti 6 hari daripada bulan Syawal, baik berurutan maupun apa, terpisah-pisah. Meskipun jenengan pasti pilih terpisah-pisah, terus nggak harus setelah apa, Ramadan. Meskipun dalam mazhab Syafi'i yang terbaik berurutan dimulai sejak Idul apa Pak? Idul Fitri. Oleh sebab itu tanggal 2 itu sudah mulai puasa apa? Syawal. Berarti 2 karena 6 hari, berarti di hari yang ke-7 kita selesai. Ditutup dengan apa Pak? Rioyo kupat. Itu nilai filosofi ini Pak. Nilai filosofinya itu kupatan kafatan. Kafatan itu sempurna. Maksudnya jenengan sempurna puasa Ramadan, sempurna puasa Syawal 6 hari, sehingga jenengan sempurna sebagaimana orang yang puasa 1 tahun. Itu nilai filosofinya ya. Meskipun sekarang kupatan yuk tetap kupatan, tapi Syawalannya ya Pak, dimulai tidak harus tanggal 2 apa? Syawal. Nah, kalau pandangan Muhammadiyah fleksibel tadi ya. Nah, qadha Ramadan juga semacam itu, boleh berurutan, boleh tidak. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan lebih baik berurutan. Kenapa? Karena lebih cepat. Tapi sebenarnya nggak ada keutamaan antara berurutan atau terpisah. Bisa baik puasa Syawal maupun puasa apa Pak? Ramadan. Jadi Muhammadiyah itu ijtihadnya itu tetap mengedepankan prinsip kemudahan Pak. Tapi kemudahan bukan sepenting mudah nih, kita kan sepenting nayah Pak. Tapi kemudahan harus tetap berdasarkan dalil yang dianggap paling kuat. Makanya kita milih sholat qiyamul Ramadan 11 atau 23? 11. Tapi kalau kita pakai kaidah ibadah itu kan semakin banyak semakin apa Pak? Baik, semakin capek pahalanya semakin banyak. Al-ajlu ala qadri ta'ab. Pahala itu ditentukan apa Pak? Payahnya, semakin payah semakin banyak pahalanya. 23 sama 11 banyak mana? Banyak 23. Lebih baik mana Pak Bu? Ustaz, 23 sama 11 lebih banyak 23 kok dengan jawab lebih baik 11. Kenapa kok kita pilih 11? Karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaatan. Kata Aisyah, salatnya Nabi itu di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, salat malamnya agak lebih 11 apa? Rakaat. Artinya ketika Muhammadiyah memilih 11 bukan yang penting mudah, tapi harus tetap sesuai dengan dalil apa? Syar'i. Qadha boleh berurutan, boleh tidak. Enggak ada keutamaan di antara keduanya. Kenapa? Ya memang
nggak ada hadis khusus yang menjelaskan kalau misalnya wajib apa berurutan. Ada dua orang tadi yang boleh tidak berpuasa wajib qadha. Yang pertama yaitu orang yang sakit yang berpotensi sembuh. Sakit yang berpotensi apa? Sembuh, itu wajib qadha. Tapi kalau tidak berpotensi sembuh, fidyah. Sakit itu ada tiga, Pak Bu. Sakit ringan atau biasa tidak mempengaruhi ibadah puasanya. Sebagaimana sakit apa? Panas, panu, apa lagi Pak? Pilek, sakit loro hati gitu. Loro hati itu mangkel Pak. Itu tetap wajib puasa ya. Itu tidak dikategorikan sebagai orang yang sakit dalam ayat Allah faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Itu sakit yang ketika dia berpuasa apa Pak? Menyebabkan sakitnya semakin parah atau menyebabkan apa? Kecelakaan pada dirinya. Kalau menyebabkan kecelakaan pada dirinya wajib berbuka, nggak boleh apa? Berpuasa. Yang kedua, faman kana minkum maridun aw ala safarin, dalam keadaan bepergian, musafir. Musafir ini maksudnya bagaimana? Musafir yang boleh menjamak, boleh mengqashar salat, Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu jaraknya berapa? Sitata asra farsakhon dahaban. 16 farsah atau 4 barit dahaban. Satu perjalanan, bukan pulang pergi, itu kurang lebih 85 kilometer. Kalau Bojonegoro Surabaya itu masuk kriteria musafir atau enggak Pak? Musafir. Mazhab Syafi'i itu sudah 85 kilometer atau belum itu? Lebih berapa Pak? 100 berapa? 110 ya, lebih itu. Tapi kalau tarjih tidak pakai batasan ini Pak, karena hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan Nabi bersabda la taksuru as-salata fi aqal min arba'ati burudin, itu hadisnya dhaif. Jangan lihat di Bulughul Maram, hadisnya apa? Dhaif. Nah kalau nggak pakai batasan ini, kata tarjih yang penting dikembalikan kepada ada orang itu disebut musafir. Disebut apa? Musafir. Kriteria seseorang disebut musafir itu bawa perbekalan, Pak. Ya, bekal uang, bekal baju, bekal mandi, peralatan kesehari-hari itu. Itu disebut apa? Musafir. Kalau jenengan saya dari Badan ke sini musafir atau enggak, Pak? Hah? Tidak. Kenapa kok tidak? Saya enggak bawa bekal. Saya enggak bawa bekal, enggak bawa baju, enggak bawa apa? Uang yuk pas-pasan. Tapi kalau saya pergi ke Surabaya itu uang pas-pasan mikir, Pak, ini saya bisa pulang atau enggak? Itu ya bedanya apa? Musafir dengan tidak dalam pandangan Muhammadiyah. Yang kedua, orang itu secara adat ya disebut musafir meskipun tidak sampai berapa Pak? 85 kilometer. Nah, orang semacam itu boleh mengqashar, boleh berbuka. Boleh apa? Berbuka. Tapi konteks sekarang, Pak, alat transportasi semakin canggih, ya kan? Jenengan pergi ke Surabaya pakai mobil pribadi, pakai spur, pakai apa Pak? Bis, AC sisan, nggak capek itu. Beda dengan perjalanan di zaman Nabi pakai onta, pakai khimar atau keledai. Apakah rukhsah keringan itu masih berlaku Pak? Kan jenengan nggak capek itu. Pakai mobil pribadi Pak, punya driver, naik mobil langsung tidur sampai Surabaya sana, pas di depan warung berhenti, masuk warung makan. Padahal habis bangun tidur. Boleh atau enggak itu? Boleh atau enggak Pak?
jenengan gak oleh itu. Lah padahal gak capek itu. Benar atau gak? Ya, karena masih musafir Pak ya. Semoga madhab jenengan madhab sing penak tok. Itu boleh Pak, betul loh. Ayatnya apa? Famangka kana minkum maridun aw ala safarin. Oh, anak sing luwih enteng kok milih sing abot. Tapi kira-kira mana yang lebih baik? Tetap puasa atau berbuka Pak? Tapi itu kan konteksnya pilihan awal Pak. Mana yang lebih baik? Puasa atau enggak itu? Hah? Puasa. Kenapa puasa? Masih kuat. Kenapa puasa? Di antara alasannya Pak Bu, lebih baik tetap puasa. Kalau kita tetap puasa itu berarti kita ada. Kalau berbuka harus itu apa? Qadha. Ada itu di bulan Ramadan, qadha itu di luar Ramadan. Mana yang lebih baik? Ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Yang kedua, pertimbangan mudah atau tidak. Qadha sama ada itu berat mana Bu? Ibu-ibu yang lebih banyak tahu. Nyaur ambek poso abot pun Bu? Buat nyaur. Kenapa? Nggak ada temennya itu. Karena lebih berat tuh ya. Kalau terus berikutnya, kalau jenengan tetap puasa, berarti ibro uzimmah. Cepat menyegerakan apa Pak Bu? Tanggungan kewajibannya itu apa? Kita laksanakan. Yang berikutnya itu yang lebih sering dilakukan oleh Nabi. Nabi bepergian tapi tetap apa Pak? Berpuasa. Tapi kalau jenengan kepayan ketika bepergian, maka dianjurkan untuk apa Pak? Berbuka. Sebagaimana dalam Fathu Makkah, sahabat itu ada yang makso puasa Pak. Tapi sama Nabi malah dibilang ulaikal usot. Itulah para pendusta, para apa? Pendusta. Kenapa? Karena berlebih-lebihan di dalam beragama, terlalu ekstrim dalam menjalankan apa Pak? Syariat. Jadi syariat itu terlalu ekstrim kanan nggak bagus, ekstrim kiri nggak bagus. Gitu. Jadi yang betul Pak, yang model itu tengah-tengah. Nah, padahal di Fathu Mekah itu setelah asar itu Nabi minta apa Pak? Minta minum itu ba'dal asri. Setelah apa? Asar. Padahal kan pertimbangan jenengan berasar ya eman-emani cah. Tapi masalahnya Nabi melihat banyak sahabat yang kepayan, Mbak. Posisinya kan apa? Fathu Makkah. Sehingga itu tergantung kondisi orang yang berpuasa. Kalau dia masih kuat ya lebih baik puasa, tapi kalau terlalu payah lebih baik apa? Berbuka gitu. Terus berikutnya, orang yang boleh tidak berpuasa wajib bayar fidyah. Kata tarjih ya, wa in syaqqa 'alaika shaumu likibarika, kalau engkau payah melakukan puasa karena sudah tua renta. Au maradin muzminin la yurja bur'uhu, atau sakit yang menaun yang tidak diharapkan kesembuhannya. Falakal iftar, boleh engkau berbuka. Aidon juga wafdi bi'it'ami miskinin likulli yaumin muddun, tapi suruh ngasih fidyah tiap satu hari itu satu mud. Berarti kategori yang ketiga itu orang yang boleh tidak berpuasa wajib bayar fidyah, tidak apa Pak? Qadha. Yang pertama orang yang lansia, lanjut apa? Usia sudah tidak mampu puasa, sakit menaun tidak berpotensi apa? Sembuh. Misalnya penyakit diabetes stadium 4 baru puasa jam 9 sudah ngedrop. Maka enggak wajib apa? Puasa. Boleh apa Pak? Bayar apa? Fidyah. Tapi ternyata Pak, ada keajaiban dia sakit diabetes tahun berikutnya kuat atau beberapa bulan berikutnya kira-kira sembuh gitu.
Dulu kan ngasih fidyah, ya. Sekarang sudah kuat puasa. Apakah perlu dikodoi lagi, Pak? Paham atau enggak jenengan? Orang kena penyakit apa? Diabetes. Pada waktu itu dia beranggapan sudah tidak apa Pak? Menurut keterangan dokter enggak boleh berpuasa kan itu? Karena stadium 4 misalnya. Akhirnya dia bayar fidyah. Fidyahnya sudah lunas, Pak. Ternyata keajaiban sembuh gitu. Ketika sembuh puasa normal. Tapi dulu kan bayar fidyah. Apakah ketika dia sembuh wajib qadha, Pak? Jenengan milih sing nayoh nek. Madhape nayoh tok. Ya, memang betul Pak, itu wajibnya itu ibtidaan sejak awal. Meskipun dia potensi sembuh di hari-hari berikutnya. Jadi kalau dia sudah bayar fidyah ya selesai. Bulan Ramadan berikutnya ya puasa. Enggak mampu atau sakit ya dikodoi gitu. Meskipun dulu pernah bayar apa? Fidyah. Bisa dipahami Pak ya? Oke. Terus ketentuan fidyah itu satu mud. Satu mud ya. Satu mud itu kalau zakatul fitri itu satu sok. Satu sok ya. Satu sok itu arba'atu amdad. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Satu sok itu 4 apa? 4 mud. Sehingga zakatul fitri satu sok itu kan berapa Pak? 4 mud. Satu mud menurut perhitungan konvensional, telapak tangan, kedua telapak tangannya jenengan dekapkan untuk ngambil beras atau nyawuk beras. Itu sak cawukan kira-kira berapa Pak? Beratnya 6 ons. Tapi saya pernah nyoba itu malah kurang Pak. Nggak tahu karena jari saya kecil. Tapi kayak jarinya jenengan juga nggak jauh beda Pak. Nggak ada 6 on. Jenengan coba ya. Nggak ada 6 on. Tapi kalau orang Arab bisa jadi 6 on bahkan lebih Pak. Soalnya posturnya kan besar gitu. Nah, itu kurang lebih 6 on. Kalau zakatul fitri 4 kali cawuan berarti 6 kali 4 berapa Pak? 2,4 tapi digenapkan menjadi 2,5 kilo, 2,5. Itu sudah mempertimbangkan kerikil apa Pak? Las dan seterusnya Pak, digenapkan sehingga menjadi 2 kilo apa? Setengah. Pandangan Majelis Tarjih masih 2,5 kilo Pak. Majelis Tarjih pusat Pak. Meskipun di bawah ada beberapa kajian Pak, MUI kemarin 2,7, kemudian digenapkan menjadi 3. Intinya Pak, kalau di tarjih masih beranggapan 2,5 kilo itu masih valid Pak, sesuai kajian ya. Meskipun kalau jenengan khawatir 2,5 kilo itu kurang ya sudah digenapkan saja nggak apa-apa, 2,7 atau 3 kilo. Tapi jenengan jangan sampai mengatakan orang yang zakatul fitri 2,5 itu enggak sah, itu bahaya Pak itu. Tapi kalau jenengan mau lebih banyak apa? Lebih baik. Tapi kalau dilebihkan 4 kilo 5 kilo jangan Pak, jangan. Nanti jenengan pakai ibadah yang lain. Sebagian menyebut itu kayak israf, kayak jenengan apa? Wudu, kalau wudu kan 3 kali, sudah saya 4 kali atau 5 kali gitu. Nah kalau antara 2,5 kilo sampai 3 kilo itu kan masih nilai ijtihad yang perhitungannya masih apa Pak? Ada perbedaan tadi. Tapi yang jelas Majelis Tarjih 2 kilo apa? Setengah gitu. Iya. 6 on ini bisa berupa beras atau bisa berupa makanan siap saji. Tapi kalau kita lihat Pak, 6 ons itu jenengan kan uangkan, itu kira-kira nominalnya berapa Pak?
Eh? Nggak ada 10.000 Pak ya. Kalau nggak ada 10.000 kan terlalu kecil itu. Sehingga ada yang berpendapat Pak, nek 6 on ya dilebihin apa, kasih lauk, kasih apalah gitu. Nek 6 on berupa beras loh. Kan dia masak kan masih butuh apa? Butuh lauk. Ada yang berpendapat semacam itu. Atau ada yang berpendapat gini, boleh makanan yang siap saji. Terus standarnya bagaimana? Dikembalikan kepada kualitas makanan orang yang tidak berpuasa tadi. Dia kategori orang kaya atau orang miskin, tentu kualitas makanannya berbeda Pak. Nggak boleh misalnya orang miskin fidyahnya makanan siap saji, lauknya daging, ayam atau daging. Oh, orang miskin lauknya lauk pindang atau apa Pak? Teri, ini nggak sesuai itu kelas ekonominya kan gitu. Maka dikembalikan pada kualitas makanan sehari-hari. Semakin baik ya semakin berkualitas, semakin apa? Baik. Gitu. Terus sekarang ini yang penting Pak. Yang tadi yang wajib bayar fidyah orang yang lanjut usia sakit menaun itu disepakati. Terus sekarang status wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa itu wajib qadha atau wajib qadha dan fidyah Pak Bu. Kita awali dari mazhab Syafi'i dulu Pak Bu. Kalau dalam mazhab Syafi'i dilihat wanita hamil dan menyusui khawatir pada dirinya atau anaknya. Kalau pada dirinya saja itu wajib qadha. Jadi wanita hamil dan menyusui khawatir terhadap keselamatan dirinya wajib apa? Qadha. Tapi kalau khawatir pada bayinya ya qadha ya fidyah. Kenapa qadha? Karena dia membatalkan puasanya. Maka dia harus qadha'i. Kenapa fidyah? Mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Itu pendapat mazhab apa? Syafi'i. Sehingga kalau dia khawatir pada bayinya, nilainya kayak 2 orang. Untuk dirinya qadha, untuk bayinya apa Pak? Fidyah. Sekarang kasusnya gini. Kaidahnya gini Pak ya. Berarti kalau khawatir orang lain 2, qadha untuk dirinya, orang lain apa? Di fidyai. Kalau kasusnya gini, ada orang yang melihat orang yang mau tenggelam Pak di siang hari di bulan Ramadan. Jenengan bisa berenang, wajib menyelamatkan atau enggak Pak? Wajib. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tapi kalau jenengan enggak bisa berenang Pak, bisanya hanya satu gaya batu itu. Pak turun langsung ya nggak bisa naik Pak itu kaibah itu. Wajib menolong. Tidak, wala tulku bi aidikum ila tahluka atau wala taqtulu anfusakum. Kalau jenengan bisa berenang wajib menolong. Ketika menolong potensi puasanya apa? Batal. Ketika puasanya batal wajib qadha atau fidyah atau qadha dan fidyah. Menurut mazhab Syafi'i, kaidah mazhab Syafi'i. Qadha atau fidyah Pak? Ya qadha ya fidyah. Kenapa qadha? Puasanya batal. Kenapa fidyah? Menyelamatkan nyawa orang lain, sebagaimana bayi ibu hamil dan menyusui khawatir pada bayinya. Misalnya bayinya kalau dia hamil khawatir terjadi keguguran, baik hamil tua atau muda. Sing luweh abet meteng tuwek atau meteng nombu? Hah? Meteng tuwek Pak. Sing luweh abet ngerepoti bapake hamil muda atau hamil tua Pak? Hamil muda, kena wong nyidam. Kalau menyusui khawatir air susunya apa? Berkurang. Jadi kan kena kewajiban 2. Sekarang orang yang menyelamatkan orang yang mau tenggelam tadi, berarti ya qadha ya fidyah.
kesimpulan jenengan wong sing gak sing apes kuwi sing apa Pak? Ngerti wong pe klelep pas wulan apa Pak? Ramadan wis nulungi malah kena apa? Fidyah. Itu dalam mazhab Syafi'i kayak gitu Pak. Tapi kalau yang jatuh ke sungai itu uang itu, jenengan berenang, yang mergo sing jatuh uang Pak ya mani-mani kan. Akhirnya puasanya batal. Menurut kaidah mazhab Syafi'i wajib qada fidyah atau qada saja Pak? Hah? Qada saja yang betul. Kenapa? Uang nggak ada nyawanya Pak. Meskipun uang kan bukan orang gitu. Tapi kalau pendapat yang rojih, yang kita rojihkan Pak, orang semacam itu ya cukup apa? Cukup qada Pak. Itu kan menggunakan kaidah mazhab apa? Syafi'i. Sekarang dalam pandangan tarjih bagaimana? Kata tarjih ini jenengan dengerin ya. Wa kadza li hamlin au irdoin. Demikian juga bagi wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah. Berarti pandangan tarjih ini berlawanan dengan pandangan mazhab Syafi'i. Kalau fatwa di masyarakat kan gitu Pak, wanita hamil dan menyusui khawatir dirinya sendiri qada. Mutahayyiran Pak, bingung apakah untuk dirinya sendiri atau bayinya itu cuma qada. Makanya ibu-ibu lebih baik bingung Bu. Nek jenengan khawatir pada bayinya malah kena qada dan apa Pak? Fidyah. Nah, pandangan majelis tarjih itu cukup ngasih fidyah mengikuti pendapat Ibnu Abbas itu. Dalam pandangan Ibnu Abbas ketika menafsirkan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin itu masuk wanita hamil dan menyusui. Ketika Ibnu Abbas berkata kepada jariyah atau budaknya yang hamil, kata Ibnu Abbas fa'alaikil fida wala qada'a 'alaik. Bagimu cukup ngasih fidyah, tidak ada qada. Kalau kita perhatikan Pak Bu, mana yang lebih ringan pendapat tarjih sama mazhab Syafi'i? Tarjih nayoh tok. Sesuai mazhab jenengan yang penting nayoh. Bukan sekedar itu, tetap harus sesuai dengan dalil yang dipandang kuat. Sebagaimana pendapat Ibnu Abbas tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu masuk wanita hamil dan menyusui. Yang berikutnya ada beberapa pertimbangan. Kalau ngasih fidyah itu ada dimensi sosialnya daripada qada. Nah, kalau gitu kan lebih baik dua-duanya, qada dan fidyah. Ada dimensi kepentingan individu, kepentingan sosial ya, tapi berat gitu. Makanya tarjih milih apa? Fidyah. Yang berikutnya wanita sebelum dikenal KB Pak Bu. Kan bisa tiap tahun itu hamil dan menyusui. Nek wong Jawa nyebut apa? Gendong, ngindit, apa Pak? Gandeng. Itu bisa jadi sampai 5 tahun ya. Kalau 5 tahun misalnya baru qada, gimana itu cara qadanya? 30 hari kali 5 berarti berapa Pak? 150 hari. Itu gimana qadanya? Ya kan susah itu. Oleh sebab itu tarjih memilih pandangan sesuai pandangan Ibnu Abbas, cukup ngasih apa? Fidyah. Oke, yang terakhir sebelum kita tutup ya. Orang yang wajib qada dan kafarah. Kata tarjih wala tuwaqi imra'atak. Jangan engkau mengumpuli istrimu ketika di bulan Ramadan ya. Wa idza waqa'ta, kalau engkau mengumpuli istri, fakafir, maka bayarlah kafarah. Kalau kafarah tadi ringan atau berat Pak? Berat. Bi'taqi raqabah, dengan memerdekakan budak. Fa illam tastati fasum syahraini mutatabi'an. Kalau enggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak boleh diputus Pak. Misalnya mau bepergian tetap puasa. Kalau dia moka harus diawali dari awal. Berat Pak, hampir mustahil ini orang melakukan puasa 2 bulan
berturut-turut. Enggak boleh diputus meskipun halangannya sakit atau bepergian, Pak, hampir mustahil. Wa illam tastati fa'at'im sittina miskinan. Kalau enggak bisa ngasih 60 makan 60 orang miskin. Likulli miskinin mudun, tiap satu miskin satu mud, wasum yauman makanah, dan juga berpuasa satu hari sebagai qadha. Berarti harus mengqadhai plus kafarah. Kalau milih puasa berarti berapa, Pak? 60 hari plus satu hari untuk qadha. Ini secara umum, Pak, meskipun usia bulan kan bisa 29 juga, tapi kan menghitungnya kan genap. Makanya Nabi bilang apa? Syahraini mutatabi'an. Bisa 29, bisa apa? 30. Kalau misalnya 60 berarti plus 1 61 hari, Pak. Kuat atau enggak, Pak? Dalam pandangan saya itu hampir mustahil, Pak. Orang melakukan, apalagi ini riskan, Pak. Riskannya apa? Belum genap 2 bulan dia sakit atau mau bepergian. Nek moka harus diawali dari awal. Bisa atau enggak, Pak? Ya, hampir mustahil. Ini berkaitan dengan orang yang apa? Orang yang apa, Pak? Menggauli istri di bulan apa? Ramadan. Nek jere Gus Bah, Pak. Nek wong Arab mungkin, tapi wong Indonesia panganane mendoan nih. Mendoan tahu, Pak, ya? Itu beda dengan orang Arab pakai daging gitu. Ya kan Gus Bah seharusnya melihat gini, Pak. Ya kalau baru nikah bagaimana? Saya pernah dapat cerita, Pak. Nikahane malam songoe cek kecolongan, Pak. Malam songo kan tinggal puasa sehari toh, Pak, ya. Itu kan kadang masih kecolongan toh, Pak. Karena enggak kuat menahan apa? Nafsu. Nah, terus sekarang ini hadisnya cukup panjang ya. Ini hadis Abu Hurairah yang menceritakan tentang laki-laki mendatangi Rasulullah, dia mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah menjelaskan ada apa? Ada 3 kafarah tadi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kafarah tadi di putusan kita itu dulunya kayaknya tartib, Pak. Tartib itu harus berurutan sebagaimana mazhab Syafi'i. Dicoba cari budak dulu. Budak nggak ada, berarti tinggal 2. Puasa dulu, kalau nggak kuat baru ngasih makan 60 orang miskin. Kalau berurutan itu berat, Pak. Berat atau enggak? Berat, harus nyoba dulu, enggak boleh langsung diloncati. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki itu litakhir, Pak. Boleh memilih. Kenapa? Karena di dalam hadis Abu Hurairah ada di kitab Muwatta Imam Malik, ada hadisnya itu redaksinya Nabi memerintahkan ayyukaffira, laki-laki tadi memerdekakan raqabatan, budak, au ayyasu masyahraini mutatabi'an, puasa 2 bulan apa? Berturut-turut, au yut'ima sittina miskinan, atau ngasih makan 60 orang miskin. Karena pakai au berarti apa, Pak? Pilihan. Lah pandangan tarjih itu pilihan, Pak. Pandangan Munas Malang ya. Kenapa kok pilihan? Lebih mudah. Rata-rata milih ngasih makan 60 orang miskin karena itu lebih mudah, Pak, daripada puasa kan? Ya kan? Betul atau enggak? Yang kedua itu ada nilai dimensi apa? Sosial. Berikutnya, Pak, ini yang penting. Kalau itu terjadi hubungan suami istri, Pak, di siang hari bulan Ramadan, itu yang wajib bayar kafarah si suami atau si istri atau dua-duanya? Pak. Hah? Dua-duanya, mazhab Maliki dua-duanya, Pak. Kenapa? Podo-podo penak kok. Mosok sing lanang tok. Itu mazhab Maliki betul kayak gitu ya. Tapi mazhab Syafi'i hanya laki-laki saja. Kenapa? Karena ibadah maliyah.
Dua kafaroh itu kan ibadah harta tuh Pak. Merdekakan budak harta. Ngasih makan 60 orang miskin apa? Harta. Laki-laki mau nikah wajib ngasih mahar. Habis nikah wajib ngasih nafkah. Itu kan hanya laki-laki, berarti kewajiban itu hanya khusus si suami, tidak berlaku bagi istri. Lah tarjih merojihkan madzhab Syafi'i ini, Pak. Makanya hati-hati Pak jenengan tok sing kena apa? Kafarah. Istrinya tidak wajib bayar. Kenapa? Karena di dalam hadis itu tidak dijelaskan tentang status istri. Nabi kan hanya berbicara kepada ja'ahu rajulun, laki-laki saja yang diperintahkan Nabi untuk melakukan 3 hal itu Pak ya. Berurutan itu kan, tapi tarjih milih status istrinya tidak dijelaskan. Oleh sebab itu kesimpulannya dalam pandangan majelis tarjih, kafarah ini ikhtiar, opsional, pilihan sebagaimana madzhab Maliki. Tapi hanya dibayar oleh suami atau laki-laki, tidak dibayar oleh istri sebagaimana madzhab apa? Syafi'i. Yang terakhir Pak ya, ini sudah habis pembahasan kita. Tadi jenengan tanyakan tentang status puasa bagi ashabu al-a'mal asyaqah, pekerja keras. Pekerja keras itu kayak apa Pak? Hah? Apa Pak? Buruh. Ini ngedos, ini sering ditakok Pak. Ngedos. Supir. Apa? Kuli. Nah itu. Kan banyak tukang becak dan seterusnya kan? Sekarang Pak, kita awali dulu dari sopir. Sopir itu dia pekerjaannya berat, tiap hari kan musafir terus Pak. Kalau sopirnya supir bis apa Pak, terminal sini Osowilangun atau Bungurasi sana kan dia musafir terus Pak ya. Berarti kan dia pekerja keras. Yang kedua musafir. Boleh atau enggak berpuasa Pak? Status musafir itu dalam fikih Syafi'i Pak disebut mudi musafar, orang yang tiap hari bepergian. Mudi musafar dalam madzhab Syafi'i Pak, kalau ekonominya keluarganya itu tergantung pada itu, kalau nggak bekerja itu apa Pak? Akan keluarganya apa Pak? Rusak itu kan, nggak bisa ngasih nafkah, maka dia boleh tidak berpuasa itu ya. Kalau dia nggak bisa cuti, tapi kalau masih bisa cuti diprioritaskan apa Pak? Cuti. Misalnya dia betul bulan Ramadan ini cuti, atau dia nanti cutinya nggak harus bulan Ramadan tapi apa? Di luar bulan Ramadan ada niat untuk diqodoi. Itu solusinya. Itu dalam madzhab apa? Syafi'i itu kalau misalnya supir. Sekarang yang kedua Pak, al-hasodin. Hasodin itu wong sing ngedos Pak. Ngedos di sini ngerontok ke ngedos Pak. Padha wae Pak, yang ngerontok yang ngedos itu. Nah, orang yang ngedos dilihat dulu, dia pemilik sawah atau pekerja, kan gitu Pak. Nek pemilik sawah kan dilihat, kalau dia nggak didos maka akan apa Pak? Nggak memanen. Maka ada beberapa alternatif, didos bengi Pak. Nek awan tetap poso berarti bengi apa? Ngedos, pelawar atau enggak? Tapi kalau nggak mungkin ngedos bengi ini biayanya akeh Pak, kudu pakai lampu dan seterusnya kan. Itu meskipun di desa kadang ya anak sing menong ngedos bengi Pak. Karena apa? Karena biar tetap bisa puasa. Kalau misalnya nggak bisa ngedos siang, tapi kata Fathul Mu'in itu Pak,
Wa afta al-Adro'i, memberikan fatwa Imam Adro'i, saya masih hafal redaksinya Pak, bi annahu yalzamu al-hassodin, bahwasanya wajib bagi orang yang memanen, yang ngedos Pak, ay wa nahwahum, atau seperti orang yang memanen, pekerja apa keras, wajib apa, tabyidu niyatihim, wajib menetapkan niat di malam apa hari. Summa in lahiqahu masyaqqatun syadidatun aftara wa illa fala. Dia tetap berpuasa kalau dia Pak mendapatkan kesusahan, dia boleh berbuka. Tapi kalau masih tetap kuat berpuasa, ya puasa. Ini pandangan mazhab Syafi'i Pak. Kenapa? Supaya orang itu tidak meremehkan kewajiban Pak. Tidak meremehkan apa? Kewajiban. Berarti orang yang ngedos itu malam hari tetap sahur itu. Nanti kalau nggak mampu baru apa Pak? Baru muka gitu. Dicoba dulu mampu atau tidak, kan fattaqullaha mas tatoktum. Itu pandangan mazhab Syafi'i Pak. Tapi kalau di fatwa tarjih belum diperinci Pak, belum diperinci. Yang penting ashabu a'mal syakoh itu boleh berbuka, tapi intinya tetap disiasati Pak. Nanti kalau tadi supir tiap hari nggak ada waktu libur, nek supir ya dipertimbangkan Pak, soalnya supir itu risikonya kan bawa penumpang ya Pak, maksa puasa nggak kuat, kecelakaan, bahaya itu kan gitu. Jadi tetap pertimbangannya tadi apa, ada masyakoh, susah atau tidak gitu. Maksudnya dia kan tahu fisiknya. Kalau misalnya berpotensi mengarah tadi Pak, ini kayaknya supir itu harus pertimbangan fatwa ini matang-matang Pak. Soal ini kan berkaitan dengan nyawa orang lain gitu. Dia memaksa puasa, kecelakaan itu lebih apa? Lebih besar. Oke, mungkin itu saja. Silahkan kalau ada ditanyakan, kalau enggak kita tutup ya. Oke, monggo Pak. Di hadis Imran ibn Husain Pak, ketika kena bawasir ya, Nabi bilang apa? Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tasti fa'ala apa? Janbin. Salatlah kamu berdiri, kalau enggak mampu duduk, kalau enggak mampu apa? Berbaring. Berdiri itu kan wajib bagi salat yang wajib. Bagi yang mampu, qiyamu qadirin, qiyamu fardhi qadirin. Wajib berdiri di salat yang fardu, salat sunnah meskipun mampu berdiri boleh duduk Pak. Yang kedua salatnya wajib, artinya bukan salat apa? Sunnah. Wa qumu lillahi apa? Qanitin. Sehingga berdiri itu harus dilakukan semampunya. Dan kalau Nabi sholat sunnah itu kadang setengah berdiri, setengah apa Pak? Duduk. Orang Arab itu saya lihat di Indonesia Pak, orang pakai kursi itu kan langsung duduk gitu. Ya kan Pak gitu. Padahal dia masih bisa potensi apa? Berdiri. Kalau masih bisa berdiri dulu, meskipun baru sebentar kesel ya baru lungguh. Tapi kalau di tempat kita itu rata-rata langsung apa Pak? Duduk. Sehingga ada yang berpandangan kalau jenengan di kendaraan masih memungkinkan untuk berdiri dulu. Tapi kalau gak mungkin Pak, ngedek nih nulis mepet itu berarti baru langsung apa? Duduk boleh gitu. Gitu. Artinya kan sholat itu berdiri dulu kalau mampu, kalau enggak duduk gitu. Nek jenengan di kendaraan mau berdiri terus yo guling Pak itu kan. Ketika Rasulullah di perahu kan menghadap kiblat dulu, baru apa Pak? Takbir. Setelah itu mengikuti arah. Tapi kalau di kendaraan kan apakah gini Pak? Sebenarnya orang yang terlalu ketat Pak itu, terlalu ketat ya. Jenengan tanya
apakah menghadap kiblat harus gini juga? Berdiri ini. Nah, itu kan masyakoh, Pak. Sehingga kalau ada masyakoh yang tidak mungkin dilakukan, berlaku rukhsah. Ya, banyak kan terlalu kaku, Pak, itu. Dia kan mengharuskan berdiri dulu. Kenapa menghadap kiblat kok nggak dianjurkan dulu? Sebagaimana Nabi ketika di kapal atau berkendaraan, Pak. Tapi rata-rata Nabi turun ya. Ini kasusnya kan sholat sunnah. Intinya kan tetap kesimpulannya sama. Ketika di kapal menghadap kiblat baru mengikuti arah perjalanan kapal itu berlayar kan itu. Oke. Ya kalau di tarjih itu kan kita tetap tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri. Kita tawasud di tengah-tengah. Tapi di tengah-tengah ini harus tetap mempertimbangkan dalil. Termasuk tarjih mengikuti fatwa Qardawi, Pak. Tentang ini saya singgung sebentar. Bagi negara yang nggak punya kurma maka boleh berbuka dengan buah-buah yang manis. Di teman-teman yang jenengan sebut tadi, saya nggak mau nyebut. Itu berarti kalau orang nggak ada kurma ya harus air. Ya repot, berarti jenengan tiap buka harus apa, Pak? Air. Karena dia tidak memahami ilahnya. Ilahnya kan ada yang manis itu, Pak. Sehingga negara yang tidak ada populasi kurma, kata fatwa Syekh Qardawi, boleh berbuka dengan apa? Maksudnya dianjurkan berbuka dengan buah yang manis. Kalau kita kaku semacam itu kan berarti nanti berbuka ya harus kurma, kalau enggak ya air gitu. Sehingga kalau jenengan biasanya air dulu atau kolak dulu, Pak? Pak? Air dulu. Nah, air dulu berarti jenengan aman. Tapi sebagian orang kan pingin kolak dulu, manis dulu, Pak. Nah, sehingga tarjih tentang pertimbangan unsur manis itu tetap di apa, Pak? Dipertimbangkan. Demikian juga orang puasa kan itu. Pandangan tarjih tidak kaku. Apa? Terus pokoknya harus kudu makso-pokso kan gitu, Pak. Kalau dipaksa puasa ternyata apa, Pak? Nggak kuat atau mengakibatkan tadi supir terjadi kecelakaan kan ya risiko, Pak. Meskipun ada fatwa yang kadang-kadang kita dengar, Pak. Ustadz saya ini bekerja di bank itu ada riba. Jawabannya gini, Pak, Anda harus bertobat. Riba itu haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harama apa? Riba. Maka solusinya Anda keluar dari pekerjaan. Kan fatwa itu betul di satu sisi, tapi belum mempertimbangkan aspek apa, Pak? Kemaslahatan. Artinya kalau di tarjih itu prinsip kemaslahatan itu harus apa, Pak? Dipertimbangkan, dikaji, masak-masak dulu lah gitu. Itu intinya, singkatnya gitu, Pak. Mungkin kita cukup ya? Masih ya. Jadi kan masih kuat ya. Ya monggo. Oke. Ya. Wanita hamil dan menyusui kalau pandangan tarjih cukup fidyah, Pak. Masuk firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Dan pendapat ini ada nilai kemudahan karena qadha sama fidyah itu berat apa, Pak? Berat qadha. Apalagi madzhab Syafi'i qadha dan fidyah itu. Sehingga tarjih memilih untuk fidyah. Cukup fidyah saja, Pak. Berarti wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin itu 4 orang. Orang yang sudah tua renta. Terus apa, Pak? Sakit yang menaun, wanita hamil dan menyusui. Mungkin itu saja, Pak, Ibu ya. Kita cukupkan, kelihatannya dengan puasa tapi masih fresh ya.
Saya sing lemes Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi